Ada salah satu sahabat yang ngomong, wahai sahabat Abdullah, kalau saya sih pengennya mah ngaji tiap hari aja nih. Sahabat ya, pengennya belajar terus. Qala, maka berkata beliau, sahabat Abdullah, kepada si laki-laki tadi, amma innahu yamna'uni, sesungguhnya aku itu menolak atau tidak mau min dalika, akan melakukan hal tersebut atau untuk melakukan hal tadi. Ani, sesungguhnya aku, kata beliau, itu akrohu, aku itu enggan, an umillakum, membuat bosan kalian. Jadi alasan sahabat Abdullah nggak mau ngajar tiap hari, cuman Kamis doang, takutnya sahabat itu pada bosan. Gitu. Nggak bisa dibohongin, maksudnya manusia itu pasti punya rasa bosen, rasa jenuh, pasti ada. Ya, kita nasihatin orang juga harus dalam keadaan siap. Ya, nasihatin itu jangan banyak, dikit aja udah. Misalnya ibu nasihatin entah suami, entah anak, entah cucu, sama. Jadi jangan dikira orang kalau diomongin sekali terus 2 kali, 3 kali, ya kalau orang Betawi bilang nyap-nyap namanya, gitu ya. Nah, itu jangan dikira orang malah seneng loh Bu. Orang malah jadi marah. Yang pertama dianggap gara-gara ngomong nyerocos terus, akhirnya malah gak dianggap. Akhirnya ntar anak, cucu atau suami malah kedumbel, ngomong kok. Tapi kalau ibu ngomongnya dikit doang, tak satu, itu diingat terus sama dia. Kalau suami, oh istri saya nggak suka nih kalau saya begini. Gitu. Kalau anak cucu, oh ibu nggak suka nih kalau saya begini, diingat sama dia. Tapi kalau terus kamu jangan ngomong, itu yang diingat omelannya. Oh ibu ini cerewet ya, gitu. Jadi bukan nasihat yang diingetin, yang diingat itu cerewetnya. Paham maksudnya? Nah iya, ini penting nih. Ya, ini ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 68. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il radhiyallahu an, qala, berkata beliau, karena dahulu Abdullahi, sahabat Abdullah itu yudakiru, memberikan pelajaran an-nasa, kepada manusia, maksudnya kepada orang-orang, fi kulli khamisin, pada setiap hari Kamis. Jadi ada sahabat bernama Abdullah, beliau ini ditugaskan sama Nabi untuk ngajarin sahabat setiap hari Kamis. Ya, kayak kita gini lah ngaji ya. Nabi itu hidupnya halaqah. Jadi pengajian-pengajian kecil bergilir. Jadi misalnya hari Senin Bani Anu gitu ya. Kalau Bani itu suku ya Bu. Bahasa kita RT lah. Senin RT ini, Selasa RT ini gitu. Jadi sahabat tuh yang pinter-pinter digilir untuk ngajar masing-masing kampung. Nah ini ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah. Beliau ini disuruh ngajar di tempat tersebut khusus hari Kamis. Faqala, maka berkata lahu, kepadanya, kepada sahabat Abdullah tersebut, rajulun, seseorang, ya Aba Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman. Ini nama kunyah, panggilan ya. Wahai bapaknya Abdurrahman gitu. Lawaditu, sungguh aku ingin, kata si orang tadi, anaka, andai kata engkau sesungguhnya itu dakartana, mengajarkan kami kula yaumin, pada setiap hari. Ada salah satu sahabat yang ngomong, wahai sahabat Abdullah, kalau saya sih pengennya mah ngaji tiap hari aja nih. Sahabat ya, pengennya belajar terus. Padahal sahabat udah jelas pinter ya, masih pengen ngaji. Saya kalau bisa mah tiap hari aja ngajinya, jangan Kamis doang, maksudnya gitu. Apa jawaban sahabat Abdullah? Qala, maka berkata beliau, sahabat Abdullah, kepada si laki-laki tadi, amma innahu yamna'uni,
Sesungguhnya aku itu menolak atau tidak mau min dalika akan melakukan hal tersebut atau untuk melakukan hal tadi. Wah, saya nggak setuju kalau kita ngajinya tiap hari. Anni sesungguhnya aku, kata beliau, itu akrohu, aku itu enggan an umillakum membuat bosan kalian. Jadi alasan sahabat Abdullah nggak mau ngajar tiap hari, cuman Kamis doang, takutnya sahabat itu pada bosan. Gitu. Wa ini dan sesungguhnya aku atakhawalukum, aku juga ingin mengajarkan kalian bil mauizoti dengan pelajaran atau dengan nasihat ilmu, kamakana seperti halnya yang dilakukan dahulu an-nabi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatakhawaluna yang mana mengajarkan kepada kami. Jadi beliau ngomong dulu saya juga diajarin Nabi begitu. Biha dengan pelajaran tersebut, dengan nasihat tersebut. Akhofatamati, khawatir adanya rasa bosan. Alaina menimpa pada kami. Jadi Nabi juga dulu ngajarin kita nggak tiap hari, ya satu pekan sekali, misalnya Senin doang, Selasa doang. Ya khusus taklim ya, kalau diskusi mah Nabi sering. Tapi kalau untuk taklim, untuk belajar bener gitu, baca segala macam, itu Nabi itu juga nggak setiap hari ngajarin kita gitu. Makanya sahabat Abdullah bilang, oleh karena itu saya juga ngajarin kalian nggak setiap hari gitu. Saya ngajarin kalian satu pekan cuma sekali ya, hari Kamis doang gitu, supaya kalian nggak merasa jenuh ya, supaya kalian nggak merasa bosen gitu. Nah ini ada beberapa pelajaran nih Bu ya yang kita ambil. Satu, dari hadis ini bisa kita simpulkan dalam hal belajar atau mengajar secara khusus ya, atau secara umum ibu beri nasihat misalnya kepada suami, kepada anak, kepada cucu, pada orang lain. Nah itu jangan bertubi-tubi. Ya, tahu nggak bertubi-tubi? Terus-terusan. Nah, jangan terus-terusan. Ya. Jadi dalam hal ngajar misalnya gitu ya. Ya kalau saya pribadi pengennya mah ibu tiap hari ngaji, pengen. Bahkan mungkin di antara ibu juga ada yang pengen tiap hari ngaji, pengen cepat bisa. Tapi manusia itu diberikan sifat sama Allah salah satunya rasa bosan. Ya, apalagi ilmu itu maaf ya, bukan mengecilkan ilmu agama. Ilmu agama itu bekasnya tuh pengaruhnya secara duniawi nggak kelihatan. Ya, maksudnya bekasnya itu belum tentu orang yang rajin ngaji terus dia jadi kaya. Ya kan? Kan nggak ngaruh ya, maksudnya secara duniawi itu nggak ngaruh. Ada yang jarang ngaji tapi jadi kaya kan ada. Ada yang rajin ngaji malah nggak kaya-kaya, kan ibaratnya gitulah. Nah, beda sama orang getol nyari duit, orang kerja, orang usaha, ya nggak ada bosannya nyari duit mah, ya kan sakit dia masih jalan juga, ya kan ibaratnya begitu gampangnya. Nah tapi kalau seandainya masalah ilmu karena nggak ada bekasnya, secara duniawi sekali lagi ya, bukan secara akhirat. Kalau akhirat mah ya gede, pahalanya gede. Cuma kan itu nanti kita dapetin di alam barzah, di akhirat kan gitu. Jadi baru kemudian lah kita dapatkan. Nah itu nggak bisa dibohongin, maksudnya manusia itu pasti punya rasa bosen, rasa jenuh, pasti ada. Baik yang mengajar maupun yang diajar. Sifat manusiawi kita tuh ada rasa bosen, tuh ada rasa jenuh. Dan setan itu suka main di situ. Ya waktu itu saya bilang, ibu tuh kalau kebanyakan ngaji ya bagus, tapi ada juga nggak bagusnya. Dibilang bagus ya berarti nambah pahala, ya berarti semangat ibadahnya kan bagus. Tapi di sisi lain juga, ya maaf, jadi nggak memaksimalkan ngaji. Lawang besok juga ngaji lagi, besok ngaji lagi. Jadi pas ngajinya itu nggak maksimal gitu, nggak bisa nih. Ah ya udah, besok juga ngaji lagi. Coba bayangin kalau ibu ngajinya bisa cuma sebulan sekali, kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu belum tentu loh ngajinya seminggu sekali, apalagi tiap hari. Bisa sebulan sekali, orang gurunya kiainya di atas gunung. Nah, zaman dulu orang kan kalau berguru ya belajar itu di atas gunung, dan belajarnya nggak kayak ibu gini bisa ngeliat bukunya, ngeliat Quran, enggak, datang ke kiai langsung disuruh ngapalin. Ayo apa surat kulhu bisa gitu ya, kali kelas, ayo ikutin kulhu Allah, diajarin tajwidnya, diajarin artinya, maknanya. Jadi seharian tuh dia di situ. Nanti kamu balik lagi kalau kamu sudah bisa. Wah itu bisa sebulan kemudian baru balik. Jadi pas datang itu benar-benar semangat, guru saya bisa. Pak Kiai saya bisa, coba baca, coba terangkan, gitu. Karena cuma segitu-itunya doang, orang rumah jauh.
Ya udah bagus, besok tambah lagi, turun dia dari gunung. Jadi ketika pertemuan demi pertemuan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Ibaratnya gini lah, gampangnya ibu nggak pernah pergi haji, terus dapat kesempatan pergi haji, lah pasti di sana maksimal, bayarnya mahal. Ibaratnya kan gitu. Kenapa? Karena belum tentu setelah ini kita bisa ke situ lagi. Ya kan, gampangnya gitulah. Kesempatan itu kemudian digunakan semaksimal mungkin. Tapi kalau tiap hari, ibu punya duit nih, ya, gitu saking kayanya. Ya, tiap bulan umroh, bukan tiap tahun lagi, tiap bulan. Ya, bulan ini Saban umroh, besok Ramadan umroh, Syawal umroh lagi, saking banyaknya duit. Itu ntar beda bu, karena seringnya itu beda. Tetap manusia itu belum bisa dibohongin, ada rasa bosan. Makanya ada beberapa sahabat yang ketika Rasulullah wafat, beliau keluar dari Madinah. Misal seperti Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah meninggal keluar dari Madinah. Nah alasan beliau-beliau ini, misalnya kayak sahabat Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Ketika ditanya, kenapa sih kamu mentang-mentang Nabi udah nggak ada terus kamu hijrah, kamu pergi dari sini? Emang kamu nggak cinta sama Madinah? Nah sahabat Abdullah bin Mas'ud bilang, kalau saya tetap tinggal di Madinah maka nggak ada rasa kangen saya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu meninggal ya. Tapi kalau saya keluar, saya pergi ke tempat lain, ke daerah lain, ke kota lain, maka setiap harinya akan ada rasa kangen, rasa rindu saya kepada Nabi Muhammad. Nah makanya ketika saya punya kesempatan untuk kembali mengunjungi Madinah, saya ziarah ke makamnya Nabi, pasti saya maksimalkan. Pasti benar-benar sungguh-sungguh ketika saya punya kesempatan datang ke Madinah. Nah itu alasan sahabat. Akhirnya kan Islam sampai ke Irak, Iran gitu ya, berkembang lah gitu ya, dan sebagainya. Nah itu karena pemikiran sahabat tadi. Waktu itu saya cerita masalah ya, waktu saya umroh itu ada satu keluarga bu, pengusaha kayu, orang kaya. Itu setiap 3 bulan sekali bu umroh. Cerita apa saya, jadi ini pengusaha kurang lebih ada 9 orang atau 8 orang tuh saya lupa. Pokoknya keluarga besar lah. Jadi ibu sama bapaknya, terus anak sama istrinya. Pokoknya ada 8 atau 9 orang saya lupa. Dia bilang sendiri, itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu umroh. Paling sedikit setahun 2 kali lah, seringan 3. Itu digilir, jadi yang bulan ini yang bayarin anak yang pertama. Ntar 3 bulan 4 bulan kemudian yang bayarin anak kedua gitu. Terus selanjutnya anak ketiga gitu. Ntar tahun depan balik lagi anak pertama gitu. Jadi anaknya ada 3 orang salah itu. Itu saking kayanya bu, tiap 3 bulan 4 bulan umroh. Bayangin. Cuman ya begitu. Asar itu saya ajak sholat. Mas sholat. Ntar aja deh maghrib gitu. Kenapa mas? Ya sama aja di hotel, ini juga sama aja. Tapi kalau tur, kebetulan saya kan umrohnya plus, bukan umroh yang biasa. Kalau untuk tur ini nggak pernah absen. Jadi keluarga ini nggak pernah absen kalau tur. Tapi kalau buat sholat itu maghrib doang. Dalam hati saya jauh-jauh dari Indonesia kan, ke sana cuma sholat maghrib doang gitu. Sisanya sholatnya di hotel bu, subuh, zuhur, asar, isya di hotel. Ya saya punya kesimpulan gitu. Kenapa tuh? Nah iya karena saking seringnya. Ya jadi ya tadi lah nggak bisa dibohongin, mungkin jenuh juga gitu ya. Tapi udah terlanjur jadi tradisi. Nah kan kalau udah jenuh tapi jadi tradisi repot juga bu. Apalagi orang kaya kan kadang-kadang menang gengsinya. Gede gengsinya. Wah orang-orang taunya di kampung. Saya tiap 3 bulan sekali umroh. Kalau nggak umroh kan orang pada nanyain, kok tumben nggak umroh kan gitu. Loh, orang kaya beneran kaya bu. Lah saya kagak bawa rokok, dikasih rokok. Punya dia 2 slop. Jadi saking seringnya keluarga ini berangkat umroh, ya saya nggak tahu kalau haji mungkin udah 2 kali 3 kali juga kali. Itu sampai ibadahnya banyak yang dilewatin. Saya cerita secara faktanya begitu. Jadi nggak bisa dibohongin, manusia tuh punya rasa jenuh tuh begitu. Ya. Yang arisan nih misalnya ibu-ibu arisan, emang dikira nggak bosan? Sekali 2 kali, rajin datang. Ya, 3 kali 4 kali lama-lama nitip. Iya kan? Kayak gampangnya begitulah. Tetap nggak bisa dibohongin. Iya sekali 2 kali bikin arisan. Wow, 2 kali bikin arisan masih semangat, 3 kali 4 kali 5 kali udah mulai nitip, 6 kali udah mulai males. Apalagi kalau nggak kebayar kabur. Ya. Kan banyak orang kayak gitu. Jadi ada efek seperti itu. Ya. Nah ini dalam hal ngajar ya, dalam hal ngajar gitu.
Makanya saya yang di rumah tuh, anak-anak yang ngaji di rumah, mereka kalau nggak masuk, ya saya nggak pernah ngomel lah. Anak nggak masuk, paling saya tanyain dong, kenapa kemarin nggak masuk? Nggak pernah saya ngomel, ya biarin aja. Karena saya ngerasain, ya namanya orang belajar itu pasti ada jenuhnya. Anak sekolah bu, bayangin dari yang SD lah gampangnya ya, berangkat jam 7, jam 6 udah siap-siap bu. Ya kadang-kadang agak sholat subuh, ya suruh mandi sama emaknya, mandi, kagak sholat subuh, emaknya kagak sholat, anaknya kagak sholat. Ya setel jadinya. Udah jam 5:30 mandi ya kan, jam 6 berangkat sekalian bapak berangkat kerja, berangkat jam 7 masuk, ya pulang jam 12 jam 1 belum kalau ekskul jam 2 berangkat ngaji. Wah itu capek loh bu, itu bosen bayangin 12 tahun dari umur 7 tahun SD kan 6 tahun, ya kan SMP 3 tahun 9, SMA 3 tahun 12 tahun begitu bu. Itu kalau cuma sampai SMA. Nah kalau sampai kuliah, bayangin pasti tetap ada rasa bosennya, ada rasa jenuh. Kalau kuliah aja saya juga sempat jenuh, di semester 2 semester 3 itu saya sempat jenuh. Berhenti aja apa kali ya? Bosen kita belajar mulu, gitu. Bosen aja capek gitu, otak tuh capek. Gitu. Pengennya mah nyari duit, senang-senang kan begitu. Ya. Nah itu tantangan, jadi harus dilawan. Ya. Nah ini dari sisi pengajaran ya. Nah dari sisi nasihat nih. Misalnya ibu nasihatin suami atau nasihatin keluarga, itu juga jangan bertubi-tubi, jangan terus-terusan. Ini kelemahan perempuan kan itu, kalau udah ngomong sekali terus, ya kan? Sekali udah cukup aja, besok ngomongin lagi. Jadi jangan dikira orang kalau diomongin sekali terus 2 kali, 3 kali, ya kalau orang Betawi bilang nyap-nyap namanya, tau gak nyap-nyap? Gitu ya. Nah, itu jangan dikira orang malah senang loh bu. Orang malah jadi marah. Jadi seandainya nih, gampangnya ya, ibu ngomelin anak atau ngomelin cucu, ya udah cukup sekali. Jangan begitu. Udah segitu aja. Titik. Besok baru ngomong lagi. Kalau seandainya dilakuin, ya kan kemarin mbah udah ngomong, misalnya gitu ya. Kan kemarin mama udah ngomong, ibu udah ngomong. Udah titik tuh. Jadi jangan ditambah-tambahin. Udah dibilangin kemarin begitu lagi, dasar kamu panjang gitu. Nah itu orang pertama bisa nerima, yang kedua ketiga tersinggung bu. Ini dalam hal apapun ya. Pertama dia bisa nerima, tapi yang kedua ketiga bisa tersinggung. Ya, entah suami, entah anak, entah cucu sama. Ibu ngomong sama suami, oh, mas jangan gitu mas, udah gitu aja. Tapi kalau ibu udah jangan begitu mas, lanang kok ngomong panjang gitu ya. Wah diomong dasar laki dulu, itu bahaya itu. Itu malah jadi bikin tersinggung. Ya ini buat siapapun, ibu ke saudara pun begitu. Ada saudara nih nggak rajin sholat, nggak senang sholat. Ya udah ngomongin, mbok yo sholat yang rajin, itu yang rajin sholatnya. Ya kita hidup dunia buat apaan sih? Ya udah sempet-sempetin sholat, udah titik udah. Ya jangan nyerocos lagi maksudnya. Besok baru omongin lagi. Nah karena manusia itu punya sifat bosan, punya sifat jenuh. Ketika dimasukin bukan tambah masuk pelajarannya, bukan tambah masuk nasihatnya, malah pada keluar. Makanya kan saya ngomong, ibu-ibu misalnya gitu maulidan, Isra Mi'raj, tetap bagus tapi ya. Kesimpulannya apa yang bisa diambil? Jarang yang bisa ngambil karena kelamaan acaranya. Pembukaan dulu, sholawatan, setengah jam, baca Quran, Yasin, tahlil, maulid, ratib, ceramah, kan? Doanya lama. Amin gitu. Separuh ikhlas gitu. Ya, kita nasihatin orang juga harus dalam keadaan siap. Jangan sampai kita ngasih nasihat dia dalam keadaan gak siap, gitu ya. Terus juga jangan banyak-banyak, maksudnya nasihat itu jangan banyak, dikit aja udah. Ya, kecuali kalau ngaji begini, kalau ngaji gini kan emang saya nganggap ibu udah siap dinasihatin kan gitu ya. Tapi kalau ngobrol di rumah, ibu ngobrol sama suami, ngobrol sama anak, ngobrol sama cucu, ada hal yang kurang disuka, itu jangan bertubi-tubi maksudnya gitu. Ya, karena manusia itu tetap punya rasa bosen. Ketika bosennya itu memuncak, maka yang jadi males. Jadi nggak dianggap omongan ibu itu. Yang pertama dianggap gara-gara ngomong nyerocos terus, akhirnya malah nggak dianggap. Akhirnya ntar anak, cucu atau suami malah kedumbel kan ngomong. Tapi kalau ibu ngomongnya dikit doang, tak satu, itu diingat terus sama dia. Kalau suami, oh istri saya nggak suka nih kalau saya begini. Gitu. Kalau anak cucu, oh ibu nggak suka nih kalau saya begini, diingat sama dia. Tapi kalau terus kamu jangan ngomong, itu yang diingat omelannya. Oh ibu ini cewek ya gitu.
Jadi bukan nasihatnya yang diingetin, yang diinget itu cerewetnya. Paham maksudnya? Nah iya, ini penting nih. Ya, ini ilmu psikologi nih, ilmu psikologi parenting namanya. Ya, psikologi keluarga. Ya, iya, jadi biar tahu juga. Jadi sahabat Abdullah ini bukan nggak mau ngajar tiap hari, tapi dikhawatirkan sahabat-sahabat itu bosen karena beliau juga diajarin Nabi itu dulunya nggak tiap hari, seminggu sekali. Itu secara ilmu tuh ada nasabnya. Maksudnya itulah yang diajarkan Rasulullah. Walaupun tentunya namanya ulama ya Bu, pasti pengen ngajar lebih banyak. Ya, pasti pengennya ngajar lebih banyak. Tapi kalau buat orang-orang awam, orang-orang biasa diajar lebih banyak, khawatirnya mereka bosen. Beda sama di pondok. Kalau di pondok kan emang tempatnya belajar. Jadi tiap hari emang belajar, ibarat itu anak sekolah ya gitu. Tapi ini sahabat yang datang kepada sahabat Abdullah ini kan bukan anak-anak pelajar, bukan anak-anak bocah. Tapi mereka-mereka yang sudah usia, ya, kayak ibu-ibu lagi nih ya, atau bapak-bapak yang ngaji malam Sabtu, emang udah usia gitu, usia 40, 50, bukan usia belajar. Buat mereka-mereka yang bukan usia belajar, ya jangan disering-seringin. Makin sering bukan makin bagus, malah makin bosen. Tapi kalau nggak sering, justru itu menjadi kesempatan untuk berbuat maksimal. Gitu. Tapi kalau 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan tiap hari, itu tetap ada rasa bosan. Ya nggak bisa dibohongin. Manusia itu kan kemampuan menerimanya berbeda Bu. Ada yang sekarang diajarin sekarang paham, itu banyak orang kayak gitu. Ada yang sekarang diajarin besok baru paham. Sekarang diajarin nih nggak paham dia, ntar habis ngeliat videonya, oh maksudnya begitu tuh baru paham. Gitu. Ada yang sekarang diajarin besok belum paham, pas diulangin, ya minggu depannya saya ulangin lagi baru dia paham. Oh ternyata Mas Jais begini, oh gitu. Jadi orang tuh tipenya kan beda-beda. Nah bayangin kalau seandainya orang tersebut ngajar tiap hari, berarti ilmu yang diajarkan itu numpuk. Ya, ilmu yang diajarkan sama si guru itu numpuk, sementara murid yang diajarkan belum siap menerima informasi baru, belum siap menerima ilmu baru. Lawong yang kemarin aja belum paham. Paham maksudnya ya? Dia kalau yang cerdas sekarang diajarin, sekarang paham. Besok diajarin yang baru, bisa nerima lagi. Tapi kan itu juga lama-lama numpuk. Makin banyak memori kita merekam pelajaran, berarti makin kuat juga potensi kita lupa. Itu ingat loh, itu rumusnya begitu. Ibu makin sering belajar, maka rumusnya makin sering lupa. Jadi nggak usah takut kalau lupa ya, maksudnya ya. Ya kayak tadi saya aja lupa fakola ya. Nah, itu kayak gitu biasa. Karena makin banyak kita ngapalin, makin banyak kita belajar, makin banyak kita mengingat, maka resiko kita lupa makin besar. Makanya ada guyonan santri itu, banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Enggak belajar, enggak lupa. Jadi kalau ibu nggak mau lupa, ya nggak usah belajar. Nggak ada yang dipelajarin, apa yang dilupain? Paham nggak maksudnya? Nah, kalau ibu banyak belajar pasti punya resiko lupa, dan makin banyak ibu belajar, makin banyak resiko lupanya. Jadi kalau lupa itu nggak usah minder, nggak usah malu, nggak usah takut. Berarti justru banyak apalan yang kita pelajarin gitu loh. Paham ya? Kan kadang orang suka malu, lupa malu saya. Loh, ngapain malu? Justru jadi belajar. Oh berarti selama ini berkembang hafalan saya, ingatan saya, memori saya berkembang. Kalau buktinya saya lupa, berarti ada yang saya pelajarin. Kalau orang nggak belajar, ada nggak yang dilupain? Kagak ada. Apa yang dilupain orang kagak belajar, iya kan? Tapi kalau ibu belajar misalnya mat jais, mat wajib, apa hukumnya? Apa ya? Kan lupa tuh. Ah berarti pernah ada yang dipelajarin, kan begitu. Tapi kalau nggak tahu ya beda. Lupa sama nggak tahu beda loh. Kalau lupa itu berarti pernah belajar, pernah mengingat, cuma lupa. Kalau nggak tahu ya berarti nggak pernah belajar. Nah makanya jangan pesimis, jangan malu, jangan minder kalau kita lupa. Ya apalagi manusia itu al-insanu mahalul khoto iwan nisyan. Udah biasa, manusia salah tuh lupa, udah biasa. Yang penting jangan disengaja gitu aja. Baca Quran salah, baca Quran lupa, biasa. Yang penting jangan disengaja. Ya kalau disengaja baru udah tahu summa pendek, dibaca panjang, wah sengaja. Summa arodohum, nah itu nggak boleh. Ya, ibu ngaji apapun, mau ngaji Quran, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji apalah segala macam. Ya, jangan target banyaknya, tapi target maksimalnya, target kualitasnya. Ibu baca gampangnya, satu baris benar itu lebih bagus daripada baca satu lembar berantakan.
Ya gampangnya begitulah. Ibu belajar cuman 10 menit, 20 menit, ngaji setengah jam misalnya, tapi bisa masuk, nggak usah banyak-banyak. 1 poin aja bisa masuk, bisa ingat gitu ya. Itu lebih baik daripada ngaji berjam-jam tapi kagak ada yang masuk sama sekali. Jadi yang dikejar itu sekali lagi kualitas. Ya saya nggak ngelarang ibu ngaji banyak nggak loh. Ini mah kita berkaitan sama ilmu aja. Silakan kalau ibu nggak punya sifat bosen, ibu termasuk orang yang kuat, ngaji banyakin, tiap hari ngaji. Ya tapi kalau kita ngerasa, wah saya mau orangnya bosenan, ya jangan banyak-banyak. Ya sadar diri, wah saya orangnya bosenan, daripada ntar jadi nggak maksimal, ya udah deh, saya ngajinya 2-3 tempat aja, ya udah cukup, gitu. Tapi kalau ibu merasa, wah saya mau orangnya rajin, saya pengen bisa, ya kalau bisa tiap hari ngaji. Ya kan pengajian ibu juga banyak, pengajian RT, pengajian RW, musola aja di sini berjejer, ya kan. Dan itu kalau ibu ikutin semua, tiap hari itu ngaji. Kalau mampu. Kalau nggak mampu balik lagi, udah 2 tempat aja, 3 tempat gitu. Ya, maksudnya ini supaya ibu nggak mikir saya ngelarang loh, enggak loh, saya nggak ngelarang. Terus salah paham lagi. Pak Ustadz nggak boleh ngaji di sono banyak-banyak, oh salah paham. Enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Ya maksudnya disesuaikan sama kemampuan kita. Kita mampunya cuma 2 tempat, ya 2 tempat. Kita mampunya 3 tempat, silahkan 3 tempat. Kita mampunya semua diikutin nggak apa-apa. Ya tetap harus ada kualitas yang didapatkan, maksudnya gitu. Dan itu juga pengaruh sama kita, kalaupun itu kita nggak bosen. Takutnya semuanya nggak rata. Giliran ngaji yang di sini yang dengerin doang semangat. Ngaji di sini ada berkat, tambah semangat. Ngaji di sini Pak Ustadz Jelani, disuruh baca namanya itu. Beda semangatnya. Wah, pengkoplo. Satu lagi ya. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan Imam Ibnu Majah 181 nomor hadisnya, Ani Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala berkata beliau, qala bersabda Rasulullah SAW. Ini masyhur nih hadis ini penting nih. Man utawi sapane wong yurid kang kersa sapa man, siapa orang yang dia berkehendak, berkeinginan, Allah Subhanahu wa taala bihi dengannya khairan, kebaikan. Andai kata ada orang kok dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan beri pemahaman fit dini, dalam urusan agama. Tuh. Jadi orang yang pengen dijadikan sama Allah orang baik, pasti Allah tanamkan ke pemahaman ilmu agama. Saya ulang ya. Jadi terjemah bebasnya gitu. Orang yang pengen Allah jadikan dia menjadi orang baik, pasti Allah tanamkan pemahaman ilmu agama. Ya, jadi kalau ibu merasa kok saya sekarang jadi senang ngaji, gitu ya. Dulu saya enggak ngaji ya, enggak sholat ya, puasa ya banyak bolongnya dan sebagainya. Terus kemudian ibu merasa, oh sekarang saya senang sholat, saya senang ngaji. Nah itu berarti bibit ya. Nah selanjutnya yufaqihu fiddin. Setelah Allah menanamkan bibit-bibit kebaikan kepada kita, maka kemudian Allah akan menanamkan pemahaman kepada kita. Ya, yang dulunya nggak ngerti jadi ngerti. Jadi ciri orang baik itu bukan cuman ibu baik sama tetangga, sama saudara gitu, sama keluarga, bukan. Ciri orang baik itu dia bagus dalam beragama, paham dalam beragama. Bagus di sini bukan berarti dia sholat 5 waktu toh, bukan, tapi dia paham sholat 5 waktu itu apa sih? Sholat itu bacaannya apa sih? Ya kalau orang Jawa bilang soyo tuwo, soyo mulyo gitu ya. Orang yang dia bertambah umurnya, terus dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan bertambah ilmunya. Nah ilmu itulah yang menambahkan kemuliaan dia. Saya yakin ibu banyak dulunya mungkin sebelum ngaji ya, sholat itu saya yakin banyak yang asal-asalan. Bahkan mungkin banyak yang nggak tahu bacaannya, ya kan? Nah Allah menghendaki kebaikan tuh. Kemudian ibu belajar, ibu ngaji, mulai ngapalin. Ya doa iftitah, doa ruku gitu ya, i'tidal dan sebagainya, termasuk sujud sahwi. Mungkin dulu kagak tahu sujud sahwi apa sujud sahwi. Ya kan berhubung belajar, oh ternyata kalau kita lupa ya sujud sahwi. Oh bacanya apa? Subhanalladzi la yanamu wala yas'ud. Akhirnya jadi tahu. Nah itu tanda, itu ciri bahwa Allah udah mulai menanamkan pemahaman ilmu kepada kita. Nah itu tanda ciri orang baik. Jadi orang baik itu dia yang benar-benar menjalankan agama sesuai dengan apa-apa yang diatur sama Allah. Zaman sekarang itu banyak orang menjalankan agama bukan sesuai atas aturan Allah, ya tapi kemauan diri sendiri. Zaman sekarang banyak bu. Ya. Allah itu pengen kita itu menjalani agama itu sesuai syariat.
sholat yang kita lakuin itu benar-benar sesuai apa yang diajarin sama kanjeng Nabi. Ketika seseorang itu belajar dengan sanad lah gampangnya gitu ya, dengan rantai ilmu, itu maka menjamin kebenaran atau kesohihan pelajaran yang dia miliki. Nah waktu itu saya sampaikan, zaman sekarang itu banyak orang belajarnya instan. Makanya mohon maaf ya, saya sampai sekarang itu masih fanatik sama buku, sama kitab. Saya ngaji di sini malam Sabtu, ibu-ibu tuh yang bapak-bapak gitu ya, kitab Fathul Mu'in, tafsir Jalalain. Saya ngaji di Aliklas misalnya gitu pakai tafsir Fatihah ya, di Aliklas misalnya tafsir Yasin gitu ya, takrib. Di rumah juga anak-anak pakai Fathul Qorib segala macam. Ya karena memang saya fanatik sama itu. Sebab kalau cuma ceramah doang, ya saya nggak ngeritik orang-orang yang ceramah itu jelek, enggak. Maksudnya ketika orang ceramah doang maka nggak ada sanad ilmu di situ, Bu. Cirinya sanad ilmu itu ada, kalau bahasa orang kuliah itu namanya referensi. Jadi kitab ini referensi, kitab itu rujukan. Nah bahasa kita gampangnya ya. Saya bahasa referensi Bu bingung lah, referensi panganan opo. Jadi referensi itu rujukan. Ketika ada orang nanya, ibu bisa jawab. Beda kalau ibu dapat ilmu dari hasil ceramah, terus ditanya sama orang, apa hukumnya begitu tadi tuh ya sebutin. Ibu nggak bisa jawab. Ibu cuma bilang katanya, ya katanya Ustadz Anu pas ceramah begitu. Tapi kalau ibu belajar pakai kitab, misalnya tadi nih, bahwa kita itu kalau bisa jangan sampai banyak-banyak ngajarin orang. Ya baik secara ilmu majlis taklim gitu ya, atau secara khusus kepada suami, kepada anak, kepada cucu. Kenapa? Karena itu bisa bikin bosan. Dibantah nih ibu gitu ya, ibu dibantah. So tahu emang orang bisa bosan kayak gitu. Dari mana dalilnya? Ibu tinggal ambil kitabnya. Ini ada hadisnya kok. Tuh. Tapi kalau cuma ngomong doang, ibu dari mana taunya? Nggak tahu. Nah, itu yang membedakan antara ya sanad ilmu ya, apa rantai tadi saya bilang, rantai ilmu yang terus menerus. Kelak nanti ibu ngajarin ke anak, ke cucu, nanti anak kita, cucu kita ngajarin ke anak cucunya lagi, itu berantai terus. Nah yang menjaga agama itu bukan cuma ilmunya doang. Ilmu menjaga agama, tapi terlebih daripada itu sanad ilmu. Sanad ilmu itu runtutan dari orang belajar. Ibu belajar pada saya belajar pada guru saya belajar pada gurunya lagi, gurunya pada gurunya, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi mahalnya ilmu itu sebetulnya di situ. Makanya saya sering nyeritain guru saya. Nah itu penting, sanad ilmu itu penting, biar kita tahu dari siapa kita belajar. Anak-anak yang ngaji di rumah saya gituin, ayo setoran nama saya surat pendek, surat pilihan aja, Yasin, Tabarok, Mulakiah, Kafi, Ar-Rahman, gitu-gitu ya. Ibu juga boleh silakan kalau ibu mau setor sama saya, cari waktu yang pas, tapi ya jangan saya lagi tidur datang. Cari waktu yang pas gitu, kapan gitu ya. Nah, saya pengen setoran, ntar kita simak, jadi biar tahu kesalahannya. Setoran tuh berarti kagak ngelihat Quran, Bu. Paham ya setoran ya? Jadi kosongan, jadi ibu hafalan. Nah, gitu ya. Jadi orang yang dia dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, di antara cirinya adalah ditanamkan ke pemahaman ilmu agama. Ya tentunya pemahaman ilmu agama nggak bisa datang sendiri, nggak bisa ujuk-ujuk, ya harus dicari ya lewat belajar. Ketika ibu belajar maka akan dimudahkan untuk memahami agama. Nah, ketika sudah memahami agama, maka itu memudahkan ibu untuk ibadah. Makanya saya bolak-balik ngomong, kalau orang udah rajin ngaji, orang udah rajin belajar, itu yang ngegodain itu setan, bukan lagi nafsu. Makanya harus dilawan malesnya. Ya, setan itu ngegodain kita dari sisi males itu. Udah nggak usah ngaji, orang udah pinter, sholat udah bisa, ngaji baca udah bisa, ngapain? Udah nggak usah. Itu setan. Tapi kalau orang awam itu yang godain nafsu, ya orang awam itu yang godain bukan setan, bukan nafsu. Nggak sholat, nggak ngaji, orang awam loh. Yang nggak sholat, nggak ngaji itu yang godain bukan setan. Setan bukan nggak godain dia, yang godain nafsu. Apa ya yang di jalanan nongkrong, nggak ngaji, nggak sholat, itu baru nafsu yang godain. Setan nggak turun tangan, ngapain turun tangan orang? Dia juga lebih setan dari setan. Ya kan? Nah nggak sholat, ngapain setan godain? Ya kan buang-buang waktu maksudnya gitu. Ini aneh kata ibu jadi setan. Ibu ya aneh kata jadi setan. Ada orang kagak sholat, ibu godain nggak? Ngapain digodain orang udah gak sholat? Sama-sama koncon yang ngerokok kan begitu kan? Ngapain godain? Jadi setan nggak mungkin godain orang yang kayak gitu. Nah yang digodain siapa? Ya kita yang ngaji. Paham ya? Jadi kalau ibu udah ngaji ibadah itu yang godain mulai setan, makanya bahaya, hati-hati. Ya, beda sama orang kagak sholat, kagak ngaji, itu mah kagak digodain setan, orang sama-sama setannya.
Iya. Ya, itu dulu mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy